Mungkin Bang Alkadri bisa dilanjutkan dengan presentasinya untuk pengembangan feeder Trans Kutaraja di Banda Aceh supaya rakyat muda dan sederalun semua eh, bisa mengikuti perkembangan nanti mungkin setelah pandemi atau mungkin pada pengembangannya dilakukan pada masa pandemi ini. Silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih Bang Jena. Kita lanjutkan sedikit Bang. Ya, Nah, ini mungkin slide selanjutnya. Nah, ini perkembangan koridor Trans Jawa. ya. Jadi ini kita mulai 2016 itu ada satu koridor ke Darussalam itu 22 kilometer. Hmm. Terus 2017 kita naik jadi 3 koridor, yaitu koridor ke Belang Bintang sama ke Ulili. Itu Hmm. total 72 kilometer. Ya, Terus di 2018 kita nambah lagi pengembangan kita 2 koridor lagi sehingga di total 5 koridor itu dengan jarak 127 kilometer. Nah, hmm. ini semua pengembangan-pengembangan yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan aksesibilitas pada masyarakat. Jadi Ya, kelihatan memang aksesibilitas ini kemudahan orang untuk menjangkau bus Trans-Kutaraja, Pak. Jadi itu ya, kemudahan. Itu kalau dulu pertama-tama itu indikatornya itu jarak. Kalau ya, aksesibilitas dihitung dengan indikator jarak. Jadi semakin dekat semakin bagus aksesibilitasnya. Jika jauh berarti semakin jelek aksesibilitasnya. ya, Nah, ya, jika kita dari rumah ke masjid itu mungkin 500 meter berarti akses ke masjidnya ya jelek. Tapi kalau ada yang 100 meter mungkin itu lebih bagus aksesibilitas ke masjid. Nah, ini itu teori dulunya. Nah, berkembang dengan sekarang dengan permasalahan transportasi yang banyak, yang ada kemacetan di mana-mana, sehingga aksesibilitas ini berubah, Bang. Berubah dari dulunya itu jarak, sekarang menjadi waktu. Jadi misalnya di Penayung kita mungkin dengan jarak 500 ataupun daerah kemacetan itu dengan jarak 100 meter kita harus lewat situ mungkin 30 menit ya, betul. karena kemacetan. Nah, jika ada daerah lain mungkin yang 200 tapi kita bisa jalan naik sepeda atau sepeda motor dengan waktu 5 menit kita tempuh, itu lebih baik berarti. Ya, Daripada di daerah Penayung yang macet, kita untuk 100 meter aja harus waktu 30 menit. Nah, ini jadi itu maksudnya aksesibilitas. Oleh sebab ya, itu, Trans-Kutaraja sangat memperhatikan aksesibilitas masyarakat ke halte Trans-Kutaraja terutama, Bang. Nah, inilah makanya kita meningkatkan terus koridor dan alhamdulillah 2020 ini kita nambah satu lagi koridor yaitu koridor 3B itu yang ke arah Belung Raya dan Rumah Sakit Meraksa. Nah, ini mungkin juga ada hmm. dari permintaan juga dari Pak Wali Kota kemarin yang ingin agar bagaimana akses masyarakat itu ke Rumah Sakit Meraksa bisa dijangkau oleh Trans-Kutaraja. Nah, Ya, inilah pada 2020 ini kita bertambah jadi 6 koridor, yaitu dengan jarak semua 150 kilometer, Bang, pelayanan Transka. hmm. Nah, ini alhamdulillah, tapi kemarin pada saat kita mulai di bulan Maret, di koridor Ya, 3B ini terjadi pandemi, Bang, pandemi COVID. Oleh ya, sebab itu off semua nih, namun pada saat sedang off ini kita tetap melengkapi fasilitas, terutama ini karena mendadak, Bang, yang koridor 3B ini, sehingga pada saat lagi COVID ini kita membangun halte-halte portable di koridor hmm. 3B, yaitu dari mulai Jalan Selawah ke Lamlagang, terus Belung Raya, terus Lampenerut, Simpang Lampenerut, sampai ke Matai. Nah, Ya, ini yang kita bangun dan halte yang kita bangun ini pun kita sudah bersinergi juga dengan kaum disabilitas karena mereka selama ini kan uh, mempermasalahkan bahwa halte portable kita ini tidak ramah terhadap disabilitas. ya, Oleh sebab betul. itu, pada tahun 2020 ini halte portable yang kita bangun itu sudah kita lengkapi dengan rem. Mungkin contohnya bisa masyarakat ataupun rekan modal lihat di Lampenerut di depan Rumah Sakit Meraksa sudah kita pasang. Itu Hmm. ada tangga, walaupun portable ada tangga tapi ada rem untuk disabilitasnya. Nah, Hmm. ini mungkin yang terkait sama perkembangan panjang koridor dan juga akses masyarakat kepada Trans-Kutaraja. Ya, Nah, mungkin ini sedikit aja nih Bang terkait sama struktur organisasi.
Ya. Agar masyarakat pun tahu bahwa bagaimana sih UPTD Trans itu. Nah, UPTD Trans kalau secara pergub cuma ada 2 pejabatnya, yaitu Kepala UPTD dan Kepala Data Usaha. Selebihnya ini fungsional, Bang. Jadi ini kita di bawah ini staf semua. Jadi di situ kita ada 5 divisi. Divisi pertama, divisi 1 itu mengelola tentang sarana dan pendapatan. Jadi itu yaitu mengelola bus dan juga pendapatan dari iklan. Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga bahwa UPTD sudah ada pergub terkait retribusi pemasangan iklan di bus dan juga di halte, Bang. Ini sekalian kami iklan juga nih berarti. Siapa tahu masyarakat mungkin ada mau pasang iklan, mungkin Bang Zainal, mungkin Serambi mau pasang iklan di halte bisa, Bang. Iya, betul. Nah, tunggu terus divisi 02 itu masalah prasarana. Nah, prasarana ini yaitu fasilitas halte, depo, dan lain-lain, serta operasional. Operasional ini pengawasan. Jadi kita mengawasi masyarakat, supir, awak bus, pramudi dan pramugara, kedisiplinan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Terus divisi 03 itu kita ada bagian humas dan teknologi informasi. Jadi ini terkait sama keluhan masyarakat, Bang, respon cepat. Jadi disinilah di bagian humas dan teknologi. Karena kadang di bus itu sering yang tinggal barang. Ada yang masyarakat tinggalan barang, Bang, banyak. Dan selama ini banyak yang ketinggalan barang, alhamdulillah balik lagi ke orangnya. Itu nanti kalau misalnya ada tinggal barang atau tinggal apapun di apa namanya di dalam bus itu di humas dan teknologi ini ya divisinya, Bang ya. Ya, betul Bang. Ya, mengelola ada akun kita, akun medsos kita, ada yang IG dan ada WA. Jadi masyarakat bisa melaporkan, nomornya pun ada di dalam bus. Ada di dalam bus. Nomor WA. Jadi siapa yang semua bus sama, Bang, nomornya ya? Sama. Jadi ini di bagian humas dan teknologi informasi, dan alhamdulillah selama ini setiap masyarakat yang mengeluhkan kehilangan barang, alhamdulillah balik. Betul. Terus kecuali mungkin kalau diambil penumpang ya itu yang agak bukan ketinggalan, artinya diambil oleh orang lain itu agak susah juga, Bang. Tapi kita ada CCTV, Bang, di ada bus. CCTV dalam bus ya. Di dalam bus kita. Jadi kalaupun nanti jam berapa beliau merasa kehilangan, kita bisa memutar kembali di CCTV dalam bus kita di depo kita. Pernah kejadian, Bang, yang itu? Yang ada di halte kemarin. Di halte Masjid Raya. Di halte Masjid Raya yang orang kehilangan dompet, dan sudah ditangani oleh Reskrim Polres kemarin. Kita bekerjasama. Iya. Udah, Bang, lanjut di divisi 04 ya. Ya, divisi 04 ini sosialisasi pengembangan SDM dan Litbang, jadi lebih ke kita mensosialisasikan pada masyarakat, ya kan, pengembangan SDM. Jadi supirnya juga kita pramudi dan pramugara ini kita latih juga untuk safety driving, defensive driving gitu, Bang. Jadi kan pramudi dan pramugara ini juga ada di Bina juga. Di Bina diberi pelatihan juga terkait sama safety driving, yaitu mengendara dengan selamat. Terus defensive driving, nah ini lebih bertahan, ya istilahnya mengemudikan bus, kita lebih memperhatikan area sekitar gitu, Bang. Nah ini defensive driving kita ajarkan juga kepada awak bus. Sosialisasi ini lebih masyarakat, misalnya jangan merusak fasilitas halte gitu. Kan kita ada halte kita yang lampunya hilang, jadi kita ada tempel juga sosialisasi kita, dan di medsos, di media massa juga ada kita share juga agar jangan dirusak halte Trans-Kutaraja ini. Ini untuk kepentingan bersama, Bang. Pertama lampu yang hilang kemarin, Bang. Lampu yang hilang, sehingga ini kan berdampak kepada masyarakat pada saat malam itu bisa malah kecelakaan naik ke dalam bus. Dan juga bisa menjadi tempat orang yang lain-lain yang negatif mungkin di halte karena halte gelap, Bang. Jadi ini kita minta kepada masyarakat agar jangan dirusak fasilitas halte yang sudah kita bangun. Sama-sama kita juga, Bang, ya, haltenya ya. Ya, Bang Jena. Ini kalau sopir ugal-ugalan juga di sini ya, di divisi 04, Bang, kalau misalnya. Ya. Kayaknya transparan ada yang ugal-ugalan ya.
Kalau supir ugalan di divisi 02 Bang, operasional Bang. Oh, 02 itu ya. Iya, ya. Nah ini terakhir divisi 5 ini administrasi umum dan aset. Jadi kita tertib aset kan penting Bang ya. Iya. Tertib aset, apalagi sekarang kita sangat dihitung itu aset, jangan sampai aset hilang pun itu harus dicari juga. Oleh sebab itu ini kita ada administrasi umum dan aset. Jadi mereka ini yang mencatat semua aset-aset yang masuk ke kita, yaitu bus dan fasilitas lain yang bantuan-bantuan dari APBN maupun APBA. Nah ini mungkin dari subkonstruksi Bang, mungkin masyarakat bisa tahu. Nah ini kondisi di UPTD Trans Kutaraja. Nah ini mungkin koridor kita Bang, petanya yang ada saat ini alhamdulillah sudah banyak area area di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang kita layani. Namun kalau perkotaan di Banda Aceh memang ini sudah fokus kita Bang. Fokus kita semua sudut Kota Banda Aceh bagaimana bisa dijangkau oleh Trans Kutaraja gitu. Nah, kalau di Aceh Besar kita masih fokus kepada area suburbannya Kota Banda Aceh. Di suburban ini maksudnya daerah tempat orang tinggal tapi dia kerja di kota. Tinggalnya di luar kota, di pinggir kota gitu. Nah, maka ini masuk ke dalam perhitungan suburban kami itu yaitu Lampenerut, terus Ajun Jempit, Bang kan? Nah, itu daerah Belang Bintang, terus daerah Ulekering sampai ke Belang Bintang, terus area Tungkup, Rupoh dan lain-lain ini yang mendapat yang kita perhitungkan sebagai suburbannya Kota Banda Aceh. Sehingga area ini pun harus wajib kita layani. Nah itulah cikal bakalnya kita pengembangan feeder Bang. Bagaimana masyarakat di Ajun yang memang dia bekerja di kota tapi tinggalnya di luar kota bisa lebih akses ke masyarakat ke Kota Banda Aceh tanpa menggunakan angkutan pribadi. Nah ini koridor 1 mungkin itu ke Darussalam, mungkin masyarakat bisa lihat ada jaraknya sini, jarak 2A juga 2B dan 3B. Itu kalau koridor yang paling padat sekarang apa tuh? Yang mana tuh? Nah, kalau koridor sampai dengan Desember 2019 itu Darussalam, Bang. Darussalam ya? Itu 65%. 65% load factor. 65%. Terus yang kedua itu koridor ke Belang Bintang, Bang. Belang Bintang. Belang Bintang itu sekitar 52%. 52%. Terus koridor ke Ulele, koridor 2B itu sekitar 52% juga. 52%. Yang agak kecil itu ke Matai, Bang. Matai itu ke Matai sekitar 39. Itu koridor apa? Itu koridor 3A ya? Koridor 3A, Bang. Ya. Koridor 3A itu sekitar 35 sampai 40%. Load faktornya. Yang koridor 5 ke Ulekaring ini 39,45. Itu yang paling kecil koridor ke Matai, Bang. Yang paling kecil. Ini kalau yang paling panjang rutenya itu jaraknya itu koridor 5 ya, ke Ulekaring. Yang paling panjang itu 2A, Bang, ke Belang Bintang, lewat Belang Baru. Itu ada 18, koridor ini 18,9. Oh, yang ini berarti 19 ya? 19. Koridor 5, Ulekaring ya? Ulekaring ya.